kau susun pendetamu besok di Senayan, undang saya biar ku tampar satu-satu. Ajaran teoritis yang bullshit, yang tidak rasional. Saya buktikan ya, ajaran Kristen itu kasih atau tidak. Saya buktikan, saya ini pelaku sejarah yang akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia sampai keturunan kesekian. Saya mengadakan acara Islam di wilayah saya sendiri, di tempat saya sendiri. Tiba-tiba datang kristenisasi pelacur agama, membawa kado berupa baju kaos tertuliskan ajakan menjadi Kristen. Saya tolak. Kenapa? Karena yang datang membawa itu adalah penyesat, penista bernama Lina Tidak Jaya. Datang menyidak kami yang sedang mengadakan ajaran Islam internal agama kami adakan. Datang bawa baju kaos. Lalu baju kaos itu saya tolak dan saya bakar. Saya dilaporkan polisi. Ini ajaran terasi, bukan ajaran kasih. Ajaran terasi. Ajaran terasi kok maksa kali orang mau jadi pengikutnya. Sampai dia datang bawa baju kaos. Baju kaosnya saya tolak. Itu kan sudah diberikan kepada saya kan. Sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain, itu adalah hak siapa yang kita berikan. Saya ambil, itu hak saya. Saya mau pijak, saya mau ludahin, saya mau kencingin, saya mau berakin, saya mau bakar. Itu hak saya, karena itu sudah punya saya. Kok saya dilaporin? Ajaran kasih tak sampai. Gitu saudara. Jadi kalau Anda bertanya kenapa harus ada? Yes, harus ada. Supaya anak-anak Islam di negara ini terlindungi dari ajaran penyembah Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Paham sampai sini? Kalau tidak paham, silakan pertanyaan berikutnya. Paham. Nah, gitu dong. Ukur kebenaran apa yang diomongkan cuma. Syukran. Cuma. Ya, iya kawan. Kau bilang kau sudah belajar kitab Injil kan? Bible yang saya pelajari. Injil sudah ada. Injil itu kitabnya Nabi Isa, ya. Kau anggap Bible kami itu salah di matamu? Loh, kalian yang menyalah-nyalahi isi Bible kalian, kok jadi saya yang salah? Saya menguraikan bahwa Yesus tidak mengenal kitab saudara. Kitab saudara itu aslinya berbahasa Greek, bahasa Yunani yang muncul di Indonesia. Bukan bahasa itu, bahasa Indonesia. Sama kau sudah belajar itu semua? Saya sudah baca, saya sudah pelajari. Sudah pelajari? Iya. Nah, kalau kau anggap itu Bible kita salah, coba kau perincikan Bible yang benar itu gimana? Hei saudara, saya tidak pernah mengatakan Bible Anda salah. Dari dulu-dulu saya sudah mengatakan Bible Kristen itu benar. Benar-benar bukan firman Tuhan. Iya. Itu yang firman Tuhannya itu macam mana? Yang Coba datang kepada perincikan. Nabi Isa. Iya, perincikan satu persatu. Itu kitabnya Bani Israel datang kepada Nabi Isa, bukan kitab saya. Baca Markus 1 nomor 14. Yesus datang ke Galilea ketika Yohanes Pembaptis ditangkap. Dia mengajarkan Injil Allah. Hei, itu data. Yesus tidak mengajarkan datang ke Galilea dan mengajarkan Markus, mengajarkan kitab Yohanes, mengajarkan kitab Roma, Galatia. Nehi mericik tumberjahe. Yesus tidak mengajarkan buku-buku itu. Terus yang benarnya gimana, Juma? Yang benar itu adalah Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Artinya apa? Sebelum muncul kitab-kitab kalian, menurut penelitian kesaksian yang tidak diketahui siapa namanya, yang bersaksi kepada penulis buku Yohanes, tertulis dalam Yohanes 21 nomor 24 dan 25, dia mengatakan bahwa Yesus sebelum terangkat ke langit, segala firman telah ia sampaikan kepada muridnya. Dan rangkuman segala firman yang diterima muridnya menghantarkan murid-murid Yesus mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Bentar Juma, bentar. Baca Bible kalian. Saya bingung dengan Juma. Oh, harus bingung. Bingung. Tadi ngomong, dengarkan kok Juma kalau ngomong. Iya, baik. Bingungnya gini Juma. Ya. Tadi berkata Yesus tidak melegalisasi kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kenapa kok comot-comot ayat itu? Saudaraku,
saudaraku, Udah dijilat hei, lagi. saudaraku, untuk membuktikan sebuah uang itu palsu atau tidak palsu, yang kita kaji adalah uang palsu itu. Untuk menguraikan uang itu palsu atau tidak, uang palsu itulah yang akan menampakkan kepalsuannya sendiri. Ketika saya mengutip isi daripada Bible saudara, ingat, jangan kamu sia-siakan upaya Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menulis tentang peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Jadi Lukas melakukan penyusunan berita-berita yang telah terjadi. Tapi sepalit apapun, sesahih apapun cerita yang disusun oleh Lukas, itu bukan firman Tuhan. Saya nih memberitakan kepada saudara Bible, saya ambil data ini ke data ini, data ini ke data itu, bukan memberitakan firman, tapi memberitakan peristiwa yang terjadi berdasarkan catatan wartawan Lukas, wartawan Markus, wartawan Paulus, dan seterusnya. Cobalah loncatan berpikirnya itu sedikit dinaikkan. Jangan cuma bisa perpuluhan aja. Begitu saudara, pendeta Christian Jupri yang unyu-unyu. Silakan. Jangan kalian ini tidak sunat hati. Sunatkan hati. Lembutkan hati kalian. Ingat, seorang pengacara, ya, penasihat hukum, bukan dia yang punya lahan, bukan dia yang punya tanah, dia bukan punya harta. Tapi ketika dia menjadi penasihat hukum, dia lebih menguasai materi yang ada daripada si pemilik tanah itu sendiri. Inilah yang terjadi dengan kalian Kristen. Kalian yang punya kitab, tapi karena kalian hanya dasar dogma doktrin dari pendeta di gereja, kalian tidak ada waktu untuk mengkaji secara akal naluri Bible itu. Kamilah yang terpanggil karena demi keselamatan kalian. Karena Al-Quran kami mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka, serulah mereka kepada jalan Tuhan dengan cara yang baik. Kan begitu kawan. Makanya saya sangat-sangat suka kalau ada orang Kristen datang tidak menghujat. Karena kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Coba, saya katakan gitu kan. Kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Coba, kurang apa lagi Bang Suba? Kebenaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Aku sampaikan kebenaran sebagai alur cerita yang ditulis oleh para wartawan. Bukan kebenaran firman Tuhan. Gitu maksudnya.